Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pesilat Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya menghadiri atau menyaksikan kejuaraan pencaksilat yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman, kemarin cukup ramai. Itu kalau nggak salah sih infonya hampir 500 pesilat yang hadir dari banyak perguruan. Perguruan-perguruan yang hadir sendiri rata-rata adalah perguruan besar sih ya, yang memang ada di Indonesia. Sedangkan perguruan-perguruan yang kecil atau memang lingkupnya masih regional seperti Cimacan, Pajajaran Nasional dan lain-lain itu hadir, tapi prestasinya memang belum bisa seperti yang ada di, belum sempat naik ke atas ya. Dan itu rata-rata juara umumnya juga atau yang juara masih didominasi oleh perguruan-perguruan besar. Dan ini kenapa seperti itu ya? Apakah perguruan-perguruan yang kecil ini pembibitannya kurang bagus atau kurang populer ya? Sehingga menyebabkan kurang banyaknya minat pesilat-pesilat yang ada di Jakarta khususnya. Padahal pusatnya pencaksilat tuh ada di Jakarta ya. Kenapa saya bilang pusatnya? Karena kita bisa lihat nih di sebelah kanan saya. Nah, itu adalah gedung Padepokan Pencaksilat Nasional ya. Jadi di sini harusnya nih pembibitan pencaksilat dari semua perguruan yang ada di Jakarta bisa dilakukan di sini nih. Tuh. Gedungnya sepi. Bahkan bisa dibilang hanya beberapa pesilat atau atlet yang menikmati kebesaran dari gedung pencaksilat ini ya. Kita bisa lihat aja tuh ya, pintu gerbangnya gede banget. Harusnya semua lokasi yang ada di sini bisa dimanfaatkan untuk berlatih pencaksilat. Nah, itu ya teman-teman, besar banget ya. Padepokan Pencaksilat Indonesia (TMII). Nah, kalau kita perhatikan yang ikut kejuaraan kemarin itu rata-rata adalah perguruan-perguruan yang sudah umum lah ya, seperti yang nomor satu ya, yang paling populer tuh Setia Hati Teratai, terus Asad ini juga 10 tahun terakhir ini cukup mendominasi atlet-atletnya dengan ciri khas menggunakan baju hijau. Terus Tapak Suci dengan ciri khas baju merah ya. Terus pesilat dari Merpati Putih, Perisai Diri. Nah, setelah Merpati Putih banyak lagi perguruan-perguruan lainnya ya yang memang udah sangat populer. Seperti KPS Nusantara, perguruan seperti KPS Nusantara, terus ada perguruan Perisai Putih gitu ya. Dan banyak lagi perguruan-perguruan lainnya. Nah, sisanya itu adalah perguruan-perguruan kecil ya, seperti Cimacan, terus Elang Putih, terus ada juga Cimande. Dan ini saya juga baru dengar nih, Cimande dan Cimacan hadir di kejuaraan yang ada di Jakarta. Berarti artinya perguruan ini sudah ada di Jakarta dan akan berkembang terus gitu ya. Tergantung dari kepengurusannya sebenarnya sih ya. Sebenarnya kualitas dari atlet-atlet itu tidak bisa dilihat dari perguruan mana sih. Seperti Hanifan kan itu dari Tanjung Malela. Mungkin di Jakarta jarang ada ya, tapi di daerah-daerah sangat populer. Terus di Jakarta juga kemarin saya hampir tidak mendengar adanya perguruan pencaksilat PBNU ya, Pagar Nusa. Itu jarang, saya kemarin hampir nggak ada kayaknya gitu. Atau saya kelewat, saya nggak tahu juga ya. Tapi saya melihatnya itu yang mendominasi adalah ya tadi ya, Asas, Setia Hati Teratai, Persaudaraan Setia Hati, Merpati Putih, Elang Putih gitu ya. Terus SMI, Satria Muda Indonesia, itu juga mendominasi dari semua pesilat atau atlet yang ada kemarin. Nah, perguruan-perguruan yang jarang kita dengar ini untuk yang Pagar Nusa khususnya ya. Kenapa nggak ada di Jakarta? Ini juga jadi pertanyaan nih, karena ini Pagar Nusa sebenarnya adalah perguruan yang besar banget ya di Jawa Tengah, Jawa Timur,
ini mendominasi nih perguruan ini. Tapi di Jakarta mungkin ada tapi nggak terlalu banyak mungkin ya. Nah, sedangkan perguruan-perguruan yang ada di Jakarta kecil-kecil seperti Pajajaran Nasional, Cimacan, Cimande gitu ya. Kenapa tidak banyak? Ini kemungkinan juga karena kurang populer gitu ya. Kalau untuk Cimande sendiri sangat populer, mungkin perguruannya atau kepengurusannya yang tidak terlalu populer. Begitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Mungkin cara pengelolaan perguruannya gitu ya, yang memang tidak sebagus dari perguruan-perguruan besar. Mungkin perguruan-perguruan besar ini memiliki organisasi yang bagus gitu ya, sehingga mereka bisa berkembang pesat dan punya nama gitu ya, punya sistem pelatihan yang bagus dan lain-lain. Bukan berarti yang tidak populer ini tidak memiliki sistem yang bagus, rata-rata bagus ya. Seperti yang saya pernah lihat itu Pajajaran Nasional misalnya gitu ya, saya ngelihat mereka memiliki konsep belajar yang cukup bagus. Sebentar ya, ada polisi. Yang kedua yang saya mau soroti selain pesertanya itu adalah sistem penilaiannya ya, sangat terbuka karena sudah menggunakan sistem IT yang bagus. Jadi wasitnya itu sudah menggunakan tab, jadi online langsung ya, begitu dia dapat skor langsung terlihat di layar, sehingga pesilat maupun ofisialnya bisa melihat nih pesilatnya menang atau kalah, dan sangat terbuka. Jadi tidak ada istilahnya like dan dislike atau kecurangan. Ini bagus banget sih buat perkembangan pencaksilat yang ada di Indonesia. Nah, bagi teman-teman semua, khususnya pesilat Indonesia, jadi hanya sebatas informasi aja bahwa channel Silat Jakarta ini kami mengkhususkan untuk kegiatan-kegiatan pencaksilat yang ada di Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi nanti kalau ada kegiatan pencaksilat, kejuaraan-kejuaraan, insya Allah Silat Jakarta hadir untuk meliput gitu ya. Dan mohon dukungannya untuk subscribe di channel ini ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Selain kejuaraan, Silat Jakarta juga menggali mengenai sejarah-sejarah pencaksilat. Kenapa begitu ya? Karena memang waktu itu saya dengan almarhum Om Mariono sempat banyak diskusi lah mengenai sejarah, dan banyak teman-teman dari perguruan pencaksilat itu yang nggak terlalu peduli dengan sejarah perguruannya sendiri. Bahkan ada beberapa perguruan yang tidak memahami sejarah perguruannya. Itu saya sempat menanyakan ke beberapa murid-muridnya yang sedang ikut kejuaraan ya. Saya tanya guru besarnya siapa, mereka tidak tahu. Gitu, sangat disayangkan ya, mereka belajar sama siapa, dia tidak tahu sejarahnya. Aliran yang mereka pelajari juga mereka tidak tahu. Bahkan siapa pendirinya, sejarah perguruan tersebut juga tidak tahu. Jadi sayang banget ya. Jadi silsilah perguruan juga sangat penting untuk menelusuri aliran pencaksilat gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa perguruan-perguruan besar ini atau persaudaraan-persaudaraan perguruan ini sebenarnya adalah menggabungkan beberapa aliran pencaksilat yang ada di Indonesia gitu ya. Seperti Setia Hati Teratai, kita tahu sejarahnya seperti apa. Ya, terus juga aliran pencaksilat yang besar-besar juga kita bisa tahu dia mengambil jurus-jurus atau menggabungkan jurus-jurus dari mana saja gitu ya. Memang nasib dari perguruan aslinya seperti aliran-aliran Cimande, Cikalong, Padepokan, Depokan, Syekh Bandar dan lain-lain memang nggak segemilang dari perguruan-perguruan yang memang sudah besar. By the way, nggak masalah teman-teman, yang penting proses pelestarian tetap berjalan ya, supaya silat di Indonesia ini yang katanya 820 aliran itu tidak punah gitu ya, dan tidak di-copyright oleh asing seperti Malaysia gitu ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman, sedikit vlog saya di pagi hari ini. Ini posisi saya ada di Cibubur. Kondisi memang agak padat ya, karena nih hari kerja. Biasanya saat pandemi tidak terlalu ramai seperti ini ya. By the way, selamat
bekerja. Semangat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi ya, subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.